Saudara-saudari terkasih, salam damai dan sejahtera dimanapun berada. Bulan September ini kita kembali ke bulan permenungan Kitab Suci. Kali ini saya akan membawa saudara-saudari semua ke dalam tema kedua Bulan Kitab Suci Nasional Keuskupan Agung Jakarta 2020 yang bertema Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Masih dalam satu tema besar, amalkan Pancasila, kita adil, bangsa sejahtera. Saudaraku, mengapa kita berbicara mengenai Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan? Kita tahu negara kita sejak merdeka sampai 75 tahun usianya masih bekerja keras mewujudkan masyarakat adil makmur dan sejahtera. Pemerataan masih jauh dari harapan. Masalah-masalah ketidakadilan nampak nyata di keseharian hidup kita, terutama khususnya pada masa wabah COVID ini. Sangat mudah kita temukan hal-hal tersebut dari kita mulai membuka pintu halaman rumah kita, di pasar, di jalan, di emper-emper pertokoan, atau dimanapun juga. Kita yang melihatnya terkadang menganggap dan melihat hal tersebut sebagai hal yang wajar terjadi di kota-kota besar. Terkadang kita terusik, tapi ujung-ujungnya kita tidak melakukan apa-apa. Mengapa demikian? Dalam permenungan kedua ini kita diusik melalui sabda Tuhan. Bagaimana Allah melalui Yesus Kristus menyatakan dirinya hadir dalam diri sesama kita yang menderita. Bagaimana itu? Selanjutnya kita akan melihat bagaimana Allah mentransformasikan kehadiran dirinya di tengah-tengah umat beriman. Saudaraku, mari kita bertanya, mengapa makna keadilan semestinya diwujudkan dalam perbuatan? Dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan dunia dari kekacauan menjadi keteraturan. Allah menghendaki agar manusia sebagai citranya menjadi pengelola yang baik bagi sesama, makhluk hidup dan alam ciptaan. Dalam perjalanan manusia selanjutnya, bagaimana bangsa Israel yang adalah kelompok relatif kecil ini dapat menjadi bangsa yang besar. Keluh kesah di negeri Mesir, kekecewaan, ketidakadilan, kesulitan penderitaan mereka didengarkan oleh Allah. Allah sendiri melalui perutusan Musa memimpin menjadi panglima bagi mereka, keluar dari Mesir dan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, tanah terjanji yang dialiri dengan susu dan madu. Selama pengembaraan di padang pasir, tiang awan dan api adalah manifestasi kehadiran Allah yang berjalan bersama umatnya. Kesulitan dan masalah-masalah mereka menjadi kesulitan dan masalah Allah juga. Penderitaan mereka menjadi derita Allah juga. Perasaan Allah menyatu dalam perasaan manusia yang dijanjikan akan diselamatkan dan dijadikan bangsa yang besar. Allah mengalahkan orang Mesir dengan menghembuskan badai sehingga mereka mati tenggelam. Melindungi mereka dengan memberi makanan dan minuman yang mereka butuhkan di padang gurun, layaknya seorang ibu yang menjaga dan melindungi anaknya. Mereka semua sungguh-sungguh melihat dan merasakan sendiri Allah hadir dalam segala pergulatan hidup mereka. Selanjutnya, kehidupan mengalami penyesuaian. Dari kehidupan di Mesir berubah ke kehidupan di padang pasir. Jumlah orang yang semakin banyak, kecenderungan orang mudah lupa akan penyertaan Allah. Latar belakang padang gurun mempengaruhi segala aspek kehidupan mereka. Menghadapi perubahan itu, apa yang lebih diperlukan selain hukum dan peraturan? Hukum dibuat sebagai petunjuk untuk berhubungan satu sama lain dalam hidup pengembaraan dan sangat penting untuk dijalankan demi ketaatan, kemurnian, dan kekudusan. Aturan maupun larangan dengan kalimat-kalimat negatif dibuat dan diberikan.
karena berkali-kali umat bertindak berlawanan dengan rencana dan semangat panggilan Allah. Perintah, janganlah kamu mencuri, jangan berdusta, jangan bersaksi dusta, atau larangan-larangan, memakan lemak, darah, atau bangkai, dan seterusnya. Allah menginginkan umatnya mengikuti hukum dan peraturan. Kekudusan adalah paling penting, karena Allah yang pertama-tama adalah kudus. Sanksi dibuat, siapa yang tidak taat akan dihukum. Secara jelas dikatakan apa yang akan menimpa orang yang tidak taat. Namun, Allah tetap hadir dalam segala pergulatan hidup bangsa Israel. Sekarang mari saudaraku, kita bersama-sama melihat bagaimana Tuhan Yesus mengemukakan satu sudut pandang baru mengenai kehadiran Allah dalam Injil Matius 25 ayat 31 sampai dengan 40. Apakah ia masih hadir dalam segala pergulatan hidup kita sekarang? Seperti halnya Allah selalu hadir dalam pergulatan hidup bangsa Israel yang sudah kita ulas di atas. Perikop ini menggambarkan tentang akhir zaman. Saat itu sebagai momen pengadilan di mana ia meminta pertanggungjawaban dari setiap pengikutnya. Pengadilan terakhir menjadi keputusan terakhir, sangat penting dan final untuk semua manusia. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Segala perbuatan baik setiap orang akan dicatat dan diperhitungkan. Tentunya kita akan bertanya, kapan waktu kedatangannya? Mari kita ambil pelajaran dari pohon ara. Munculnya daun pada cabang pohon ara menandakan musim panas sudah dekat. Matius 24 ayat 32. Putra manusia akan datang di atas awan langit dengan kuasa dan kemuliaan, segera setelah sengsara dan kebangkitannya. Dan apa yang dilakukannya setelah itu? Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Perkataan Yesus ini lebih bersifat nubuatan, meskipun ada sedikit perumpamaan bagian domba dan kambing. Domba mendengar suara gembala, sedang kambing memilih mengabaikan panggilan. Warna bulu domba putih bersih melambangkan kebenaran, sedang kambing dalam perjanjian lama digambarkan sebagai binatang yang harus menanggung dosa dan dilepaskan ke padang gurun. Sisi kanan melambangkan kebaikan, jauh dari ketakutan, apalagi kejelekan dan kejahatan. Secara keseluruhan, tema ini mirip dengan maksud perumpamaan-perumpamaan tentang akhir zaman dalam Injil Matius, seperti gandum yang dikumpulkan ke dalam lumbung, atau ilalang yang dipisahkan dari gandum. Atau ada juga hamba yang malas yang menguburkan satu talentanya, akhirnya ia dilempar keluar ke dalam kegelapan. Saudaraku, dalam proses penghakiman terakhir, ada prinsip pemisahan yang sangat jelas. Gembala memisahkan kambing dan domba. Domba ditempatkan di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Kepada yang di sebelah kanannya, yaitu mereka yang mendengar suaranya, dikatakan, "Mari, hai kamu yang diberkati." Mereka semua diselamatkan karena telah diberkati dan dipersilahkan mengambil tempat di kerajaan surga yang telah disediakan sejak dunia dijadikan. Siapakah orang-orang ini? Jawaban Yesus atas pertanyaan, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, haus, telanjang, tanpa tumpangan, sakit atau dalam penjara?" Dan Raja menjawab, "Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Merekalah orang-orang benar yang memberi Yesus makan, minum
pakaian tumpangan ketika Yesus lapar, haus dan telanjang, terlantar, dan mengunjungi Yesus waktu di penjara. Mereka memperhatikan orang-orang dengan siapa Kristus mengidentifikasikan dirinya. Inilah yang dimaksud sudut pandang baru. Orang benar telah menunjukkan tanggung jawab sebagai manusia dan memiliki perhatian yang tulus dalam setiap perbuatan mereka. Sampai-sampai orang benar pun tidak tahu bahwa selama ini mereka telah bertemu dengan Allah dalam relasinya dengan sesama yang menderita. Allah menghendaki perbuatan-perbuatan baik yang keluar secara alami sebagai buah dari kasih dan ketaatan serta dilakukan untuk Kristus. Dalam relasinya dengan sesama yang menderita, mereka terbukti layak menjadi warga kerajaan surga. Saudaraku, kita sampai pada pertanyaan, bila demikian, siapakah yang akan selamat? Kita sudah melihat sudut pandang baru mengenai kehadiran Allah. Ia tidak lagi memberikan perintah berupa larangan dan kita cukup menjauhi larangannya saja. Melainkan Ia mengajak kita semua untuk berbuat lebih dari sekedar menjauhi larangannya. Apakah itu? Mewujudkan keadilan secara nyata dalam hidup keseharian dalam diri sesama kita. Ia hadir dalam sesama yang menderita. Bila demikian, sebenarnya kita dapat dengan mudah menemui Tuhan setiap hari dalam diri mereka yang membutuhkan pertolongan, apalagi dalam situasi keprihatinan seperti sekarang ini. Setiap hari Tuhan Yesus menemui kita dalam keseharian. Ia tidak menjumpai kita dalam kemewahan seorang raja dunia. Ia menyatakan dengan jelas bahwa Ia menemui kita dalam rupa yang menyedihkan, derita, sakit, dan terhina. Tuhan mengajak kita melakukan sesuatu untuknya. Tidak cukup kita hanya membuka hati dan pikiran yang baik saja. Jauh lebih penting membuktikan kebaikan itu dalam tindakan. Memang dibutuhkan kemauan dan keberanian untuk keluar dari diri sendiri. Iman yang sejati melahirkan perbuatan nyata. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Yakobus 2 ayat 17 dan 22. Iman yang bertransformasi mampu mengenali Tuhan yang hadir dalam diri sesama dan alam semesta, tersentuh oleh belas kasihan dan bertindak nyata. Mari saudaraku, kita dapat mulai memperhatikan sesama yang masih hidup kekurangan, berdoa bagi mereka yang masih berjuang dalam kelemahan diri, mengunjungi serta menghibur, berbuat baik kepada semua orang. Kita tengok keluarga-keluarga di sekeliling kita, memberikan sedekah, bukan hanya menyisihkan uang, dikumpulkan lalu diberikan sumbangan sebanyak-banyaknya, tetapi sedekah terlebih soal sikap dan pilihan untuk memperhatikan orang miskin yang membutuhkan pertolongan. Sedekah yang mengalir dari semangat untuk keluar dari diri sendiri, pembebasan dari egoisme diri. Bukan sekedar ungkapan kebaikan manusiawi, apalagi sebagai ajang untuk memamerkan kesalehan diri. Yesus memberikan pendasaran yang jauh lebih mulia dengan mengatakan bahwa apa yang kita lakukan bagi sesama yang menderita, kita melakukan untuk dia. Ungkapan ini dianggap sebagai tindakan yang menunjukkan iman dan keselamatan sejati untuk sampai dan dipersilakan masuk ke dalam kerajaan surga, seperti domba yang duduk di sebelah kanan raja. Dari renungan kita kali ini,
Mari kita merefleksikan diri. Apakah aku sudah menemukan wajah Allah pada diri mereka yang berkekurangan? Jika belum, apa yang menghalanginya? Jika sudah, apakah kita sudah merasakan kehadirannya lebih berharga dari apapun juga? Di balik langkah kita kepada sesama, ada begitu banyak anugerahnya. Seperti lagu yang nanti akan saya nyanyikan di akhir renungan ini. Mari saudaraku, kita wujudkan keadilan bagi sesama. Salam sehat, penuh berkat. Tuhan memberkati. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya